Oke, kita masuk ke Coin Market Cap ya. Di sini saya sudah buka Shiba teman-teman ya. Harga Shiba saat ini 0,4 rupiah teman-teman ya. Dia ya masih apa ya? Masih dibilang sideways lah menurut saya teman-teman. Walaupun dia sudah jatuh jauh ya, menurut saya jatuh 50%. Sebenarnya sih 50% itu belum terlalu jauh teman-teman ya, karena dia kemarin di harga 1 rupiah ya. Terus dia jungkir, bener-bener jungkir. Tapi itu bukan masalah ya, karena kita holder teman-teman. Yang jadi permasalahan bagi saya pribadi, bagi saya yang jadi permasalahan untuk analisanya saya terletak pada maksimal supply. Oke teman-teman, langsung kita lihat teman-teman ya. Saya mau tunjukkan maksimal supply dari si Shiba ini. Nah ini semoga ya, semoga saya benar teman-teman ya. Kalaupun saya salah silakan dikoreksi teman-teman. Saya terima kok semua koreksi. Jadi kalau kita lihat kapitalisasi pasarnya, oh gede juga. Bukan gede tapi besar ya teman-teman. Sekelas Shiba, dia sekarang di peringkat 12 apa 13 di market cap teman-teman ya. Untuk volumenya ngeri juga teman-teman ya. Nah di sini yang jadi pertanyaan ke saya teman-teman ya. Nah ini peredaran supply-nya yang beredar sekarang itu ini teman-teman. Ada ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri, dan total supply-nya ini. Nah, yang jadi pertanyaan besar dan sekalian menjawab pertanyaan dari analisa saya ya ini, maksimal supply-nya ya. Jadi maksimal supply-nya Shiba ini datanya nggak ada teman-teman ya. Datanya nggak ada bukan berarti apa ya, dari Coin Market Cap tahu dan tidak ditulis, tidak, tapi memang belum terbaca supply maksimalnya Shiba ini. Nah ini ya secara psikologi kalau kita berpikir, ini mungkin yang membuat para investor ya, para investor besar yang otomatis ya, saya bukan menjudge ya, investor besar kayak paus-paus itulah, well itulah, mereka semua itu bisa dibilang gambling teman-teman ya, atau kasarnya mereka judi ya. Karena apa? Karena mereka ada kemungkinan, mungkin dari 100%, ada kemungkinan 5% dari paus-paus itu eh, tidak percaya dengan Shiba ini, teman-teman ya. Tidak percaya dengan Shiba ini karena mereka melihat supply maksimalnya Shiba ini tidak ada, atau kita balik ya. Kapan saja supply-nya Shiba ini bisa ditambah. Oke? Menurut data ya, saya bicara ini menurut data. Saya nggak bicara menurut dev-nya. Kalau dev-nya kan bilang total Shiba itu sekian, 50%-nya ke ke Vitalik, dan Vitalik sudah burn lah, dilempar ke wallet mati lah dan lain-lain. Nah, mereka itu semua ahli blockchain, teman-teman ya. Jadi intinya gini, teman-teman harus berpikir secara rasional ya. Saya mereview, saya memberikan info ini bukan info negatif atau membuat kita panik, enggak teman-teman ya. Saya intinya dari konten ini, intinya dari info ini, saya akan membuat teman-teman jangan panik. Karena apa? Penurunan Shiba itu bukan karena kualitas. Nah, intinya itu. Jadi yang saya bahas ini bukan masalah kualitas. Kualitas Shiba itu sangat hebat teman-teman ya, sangat hebat. Nggak ada lawan lah teman-teman ya kalau untuk dari dibandingkan dengan koin-koin meme lainnya yang baru terbit seumuran dengan Shiba. Bahkan ada koin lama pun yang jauh dibanding Shiba. Shiba masih lebih unggul teman-teman. Dan untuk jangka panjang, Shiba itu bisa ke $1. Ini menurut saya, Cuma yang sedang terjadi sekarang adalah kenapa ada penurunan yang signifikan, ada naik signifikan, karena apa? Pasar ini bergerak sesuai dengan ego manusia, ego holdernya kalau saya lihat. Karena apa? Maksimal supply-nya belum tercatat di sini. Semoga ya dev-nya ya, saya bermimpi sih, anggaplah saya mimpi. Semoga dev-nya itu nonton konten saya yang ini supaya mereka bisa menjawab mereka bisa memperbaiki ini. Saya jujur saja ya, saya mungkin bukan ahlinya. Tapi kalau secara manusia, secara holder orang biasa ya, saya anggap saya orang biasa. Tolong dong Dev ya, tolong dong Dev, kalian cantumkan supply maksimal di sini supaya para holder dan para investor baru
bisa mengkalkulasi mereka beli sekian, tinggalnya sekian berapa gitu loh. Nah, itu kira-kira yang menjadi kelemahan dari Shiba ini, teman-teman ya. Menjadi kelemahan dari Shiba ini. Itu ya, sehingga orang pun kalau spend 1 miliar, 2 miliar rupiah untuk beli Shiba ini, ketika Shiba naik dia langsung jual. Karena apa? Dia takut maksimal supply tidak ada. Bagaimana kalau dia membeli 2 miliar, tiba-tiba supply-nya Shiba ini ditambah lagi sama Dev. Mungkin saja terjadi. Apapun bisa terjadi, teman-teman ya. Apapun bisa terjadi. Walaupun dari Dev, dari siapapun bilang supply-nya sekian, saya belum saya ambil pelajaran gini, teman-teman ya. Saya selalu diajari dari dulu. Jangan terlalu percaya kepada siapa saja gitu loh. Termasuk orang-orang terdekat. Itu prinsip saya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, saya bukan membandingkan, teman-teman ya. Saya cuma mau ambil tolak ukur. Oke, saya akan ambil tolak ukur dari Saitama. Oke, kalau kita lihat di Saitama ini Saitama, teman-teman. Next saya mau lihat dari supply dan peredaran semua, teman-teman ya. Kalau di Saitama ini mungkin ada perbedaan, dan yang pasti ada dong, teman-teman ya. Dengan umur Saitama yang seperti ini, teman-teman ya, kalau kita lihat, nah di sini peredarannya Saitama ini, teman-teman ya, total supply-nya ini ada. Nah, supply maksimalnya dan supply maksimalnya ada, teman-teman ya, ada. Dan bukan cuma Saitama, banyak ya, ribuan koin mencantumkan total supply-nya mereka, teman-teman ya. Kenapa Shiba tidak? Oke, nah itu yang menjadi 5% keraguan publik terhadap Shiba. Tapi kalau 95% yakin dengan Shiba ya. Yakin dengan Shiba, 95% orang yang punya Shiba ini yakin. Tapi yang 5% yang bikin harga Shiba itu ya fluktuatif, naik turun, naik turun. Nah, itu dari supply maksimalnya. Oke, teman-teman, jadi itu yang menjadi keraguan. Dan sekali lagi saya katakan ya, ini hanya salah satu pendapat pribadi saya tentang Shiba ini ya. Karena dari artikel di luar orang mulai apa ya yang lainnya, mulai tinggalkan Shiba juga. Jujur saja, teman-teman, saya nggak bicara enak-enaknya ya, bahkan sudah beberapa orang yang besar-besar, investor besar, sudah melepas Shiba, sudah tinggalkan Shiba, pindah ke koin lain ya. Ya, jujur saja, teman-teman, saya baca beberapa artikel seperti itu. Inilah yang membuat keraguan mereka, teman-teman, supply maksimalnya. Jadi kalau ada dev ya di luar sana, mungkin ya, semoga saja nonton, tolonglah perjelas total supply supply maksimal Shiba itu di angka berapa, supaya semua pembeli bisa menargetkan. Oke, contoh ya, saya kasih contoh. Si Shiba ini punya total supply 10. Kalau investor besar masuk, dia akan berpikir, kalau saya beli 9 tinggal 1. Dia tahu sisanya tinggal berapa, dan dia bisa memainkan harga di situ ya, teman-teman ya. Memainkan harga dalam arti kita juga bisa cuan gitu loh. Jangan ambil sisi negatifnya. Oke, kira-kira analisa saya dan info saya hari ini tentang Shiba seperti itu, teman-teman. Ingat, ini bukan info negatif dan positif. Saya mengambil rasional berpikir dan saya ambil tengahnya. Saya nggak mau tiap hari itu update yang enak-enak dan yang tidak enak. Saya ambil tengah-tengahnya kali ini. Oke, jika ini bermanfaat silakan di-share, teman-teman ya. Silakan di-share, semoga ini bisa membuat kita berpikir secara rasional lagi ya. Jangan langsung tinggalkan koin ini, jangan langsung membeli koin ini juga, teman-teman ya. Jangan langsung membeli koin ini, jangan langsung tinggalkan koin ini. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Shiba punya sesuatu di depan, teman-teman. Dia akan menjadi besar di tahun depan, teman-teman. Percaya sama saya. Oke, teman-teman, itu saja buat teman-teman semua. Doa saya seperti biasa buat kalian semua yang nonton video saya ini. Sukses buat kalian semua dan selalu sehat, bro. Terima kasih.